Ya, masih membahas soal upaya PK yang dilakukan oleh salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini sudah bebas Saka Tatal. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, tadi Ibu Titin secara langsung di Sapa Indonesia Pagi kesempatan ini langsung meminta untuk Pak Susno agar bisa memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang PK. Bagaimana sejauh ini permintaan ini menurut Pak Susno? Pertama, saya dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas permintaan ini. Saya sudah dianggap sebagai ahli. Saya ini praktisi ya. Kalau keahlian kan ada strata tersendiri dan ada pengakuan itu keahlian. Saya praktisi ya. Ya. Nah kemudian yang kedua, saya izinkan untuk suara-suara saya bisa untuk yang lain gitu, apa yang saya katakan. Tidak hanya untuk Saka Tatal saja. Okay. Saya akan memposisikan bahwa saya juga bisa bersuara untuk yang 6 di dalam dan bisa bersuara untuk kasus-kasus lain gitu. Jadi saya akan berada di tengah-tengah. Terima kasih dengan segala hormat dengan doanya dan saya yakin Saka Tatal akan dikabulkan PK-nya. Kalau nggak dikabulkan saya berani bertanya. Coba hakim yang menyidangkan perkara ini buktikan bahwa ini adalah kejahatan pembunuhan. Dia kita suruh buktikan. Buktikan bahwa ini adalah pembunuhan berencana dan perkosaan. Bisa nggak hakim yang menyidangkan buktikan? Kalau tidak bisa membuktikan, kejahatannya saja nggak ada, harus dibebaskan. Kalau dia berdalih no pom ini, hukum tertinggi di seluruh dunia ini adalah keadilan. Oke. Artinya Anda belum bisa mengiyakan permintaan ini begitu ya, Pak Susno ya? Saya ucapkan terima kasih dan saya senang sekali, saya bangga, saya doakan, tetapi ada kepentingan yang lebih besar lagi. Oke, baik. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ya. Anda melihat permintaan Ibu Titin untuk bisa menghadirkan seorang ahli, tapi Bu Titin berharap tidak hanya ahli, namun juga seseorang yang pernah berada di institusi Polri begitu bisa memberikan keterangan dalam sidang PK. Bagaimana menurut Anda ini? Ya. Kalau menurut saya kurang perlu ya, karena di sini kalau yang disampaikan Bu Titin itu dalam taraf sebagai bentuk penyelesaian perlindungan hak asasi manusia. Sebagai penyidik harus melindungi penegakan hukum hak asasi manusia. Seperti pra peradilan kemarin, itu bagus kalau Pak Susno dihadirkan. Salah itu. Tapi kalau dalam hal PK itu bukan eksaminasi tapi investigasi. Iya. Sudah bicara bukti. Nah itu loh, buktinya apa? Ketujuh ini sebagai pelaku. Oke. Itu. Memang betul, tadi saya sampaikan, dalam teori kriminalistik, itu ada 8 pertanyaan. Di mana terjadinya, kapan, alatnya apa, dan sebagainya. Terakhir adalah siapa pelakunya. Nah, pertanyaan yang diskusikan dari sebetulnya siapa pelaku seandainya itu terjadi pembunuhan. Ini yang saya kira hari ini yang sampai sekarang belum ketemu. Dari teori insakleng insulak itu satu pertanyaan sulit itu ada siapa pelakunya. Kalau itu memang ternyata misalkan bukan pelaku tidak pidana, selesai. Misalkan oh ini kaitannya kecelakaan, selesai. Tapi karena ini ada dugaan tidak pidana berarti ada pelaku. Nah sekarang pertanyaannya siapa pelaku dari korban yang bersangkutan. Disinilah yang perdebatan tiap hari terakhir itu untuk menentukan siapa pelakunya. Sehingga sampai salah tangkap, salah dan sebagainya itu sampai hari ini seperti itu. Ini teori yang paling sulit untuk menentukan siapa pelakunya. Begitu Mas. Oke. Sebelum saya ke Pak Jutek, saya ke Bu Titin dulu untuk meminta tanggapan. Tadi Pak Susno sudah berterima kasih kepada Bu Titin, tapi sepertinya ada kepentingan yang tidak bisa memungkinkan untuk Pak Susno memberikan keterangan di sidang PK. Bagaimana Bu Titin? Ya walaupun misalnya saya bukan masalah ketidaksiapan Pak Susno, tetapi karena memang Bapak memiliki kepentingan, saya juga sangat menghormati apa yang Bapak sampaikan. Tetapi walau bagaimanapun apa yang Bapak sampaikan di media, kemudian juga saya pernah beberapa kali bertemu dengan Bapak, luar biasa bagi kami, ini menjadi support yang luar biasa untuk PK Saka. Terima kasih Bapak yang sudah menguatkan kami semua, Pak. Sudah menguatkan kami semua. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, saya ke Pak Jute kalau begitu. Ini masih dalam upaya PK juga para terpidana yang saat ini masih berada di dalam jeruji besi begitu ya, Pak Jutek. Kemarin Anda juga dalam ikhtiar menyusun agenda PK ini, mengajukan PK, pihak Anda melaporkan Ibtu Rudiana
ke Bareskrim yang notabene adalah ayah dari korban Eki. Menurut Anda langkah ini juga bisa menjadi bagian dari upaya PK yang diajukan ini bisa dikabulkan, Pak Jutek? Oh iya, jelas Mas Radi. Ya. Ya, ini kan kami sebenarnya kenapa terakhir melaporkan Rudiana ya sebagai pribadi karena dia membuat LP form dengan model B ya. Nah, kemudian kenapa kita terakhir kita mau nunggu dulu sebenarnya hasil pemeriksaan internal oleh Propam dan namanya Irwas kemarin. Setelah dinyatakan diumumkan tidak ada pelanggaran etika dan juga profesi, sedangkan keterangan Rudiana ini kan yang sangat penting buat kami, satu-satunya pintu masuk ya kami harus laporkan. Kan gitu kan. Nah, menurut saya kalau yang lain kami mulai dari kami melaporkan Pasren dengan Kavi. Kenapa kami laporkan Pasren dan Kavi? Karena peristiwa itu kan para terpidana klien kami ini mengaku malam itu mereka ada di rumahnya Pak RT bersama dengan Kavi, sedangkan Kavi dan Pasren dengan Kavi membantah. Kemudian kami laporkan Dede dengan Aib. Kenapa kami laporkan? Karena Aib dan Dede inilah yang mengaku melihat di lokasi ada tawuran dan memberikan informasi ke Ibtu Rudiana. Kami cek pemilik warung yang diakui oleh Aib dan Dede malam itu ada di sana. Dia sudah memberikan kesaksian tertulis kepada kami, tidak melihat dan pastikan bahwa warung itu malam itu dia buka tidak ada tawuran dan tidak ada Aib dan Dede. Dan juga saksi-saksi yang lain kami cek ada di sepanjang jalan itu tidak melihat. Kan gitu kan, bahwa ada peristiwa tawuran itu. Dan banyak hal lah, kalau memang betul batu berserakan, dan yang lain, Pak Susno nanti bisa lihat lah ya, datang TKP pertama ini kan Polsek Talun, dilanjutkan dengan unit Laka Polres Cirebon, bukan kota ya, Polres Cirebon. Kalau memang ada batu berserakan, dan itu ada tawuran, apalagi ada tuka tusuk, mustahil akan dinyatakan laka tunggal. Ya kan? Ya. Sebodoh-bodohnya mustahil. Kenapa Rudiana kita laporkan? Berdasarkan keterangan yang dia buat. Dan dia menangkap awal itu tanpa ada bukti loh. Langsung berdasarkan telepon dari Aib pukul 16. Dia datang ke SMP 11. Dia lakukan penangkapan terhadap 8 orang. Diintrogasi sendiri. Lalu dia dengan pengakuan daripada tersangka ya terpidana, ada unsur penyiksaan, ada unsur intimidasi, ada unsur kekerasan di dalamnya. Ya ini yang kita laporkan. Pengakuan karena terpaksa inilah yang akhirnya muncul 11 nama yang kami juga dengar dari Sudirman katanya dia ini kan. Ya nggak apa-apa kita buktikan saja, itu kan semua muncul akibat dari tekanan pemeriksaan yang dilakukan tanpa ada bukti awal. Bagaimana seorang polisi ya kan bisa menangkap orang walaupun istilahnya katanya ada mengamankan apa segala macam. Ya kalau diamankan itu langsung ke kantor polisi diserahkan ke reskrim bukan ke unit narkoba dulu. Dia bertindak, kami simpati lah dia sebagai ayah korban dari peristiwa ini. Tapi menurut kami dari rangkaian-rangkaian yang ada, kami tambah yakin bahwa ya itu yang Bang Oto katakan, kami juga sudah hampir pada kesimpulan ya bahwa sebenarnya peristiwa pembunuhan itu boleh kami sampaikan sebenarnya boleh kita periksa ulang ada apa tidak gitu kan. Karena dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi yang kami makin dalami, yang makin kita pelajari hasil visum pertama, hasil visum kedua dan selanjutnya, dan kami sudah bertemu banyak lah orang. Kan gitu kan, tim kami ini kan terus ke lapangan ya, bertemulah banyak orang. Singkat cerita ya Mas Mas Radi ya, contoh nih, contoh yang paling nyata. Waktu dia malam kejadian itu, ketika laka itu terjadi hanya dalam tempo sekian menit, ya 10 atau 15 menit itu sudah kumpul orang ramai. Itu yang Pak Susno tadi katakan. Dan sudah nyampe ke Polsek Talun itu laporannya. Kalau betul peristiwa itu yang sekian lama lebih dari 1 jam, pikir saya peristiwa itu kalau terjadi betul, karena dituduh beberapa orang perkosa dan lainnya, itu kan peristiwanya ketika mereka nongkrong di SMP 11, lewat si Eki dan Vina, ditimpuk pakai batu, katanya mereka kejar-kejaran sampai kepada flyover, di flyover berhasil dipepet, lalu dipukulin di sana, lalu dibawa kembali ke SMP 11, di depannya ada tanah kosong, disitulah tindak pidana itu terjadi. Kan gitu kan, dan sekian lama ada timbul.
Kalau itu terjadi mustahil sepanjang peristiwa itu nggak ada yang lewat di mana di flyover dan nggak ada warga kumpul di situ sempat terjadi perkosaan. Ini hal-hal ini yang kami coba tanya secara apa namanya logika lah ya, nggak usah Nalar, ya. pinter-pinter kita gitu, nalar gitu Ya, kan. ya, oke. Apakah wajar? Mungkin Pak Susno bisa jawab itu gitu Ya. kan, gitu loh. Ya, bagaimana Pak? Saya juga minta pendapat langsung ke Pak Susno. Bagaimana nih Pak Susno langkah kuasa hukum para terpidana ini melaporkan Ibtu Rudiana sejauh ini? Iya, itu sudah benar. Oke. Sudah benar. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan peristiwa pembunuhan itu ada apa tidak. Nah, peristiwa pembunuhan itu dibuat-buat oleh Rudiana bersama Aep. Aep itu balas dendam. Mengapa balas dendam? Karena dia sering digerebek, bawa perempuan dan narkoba di tempat cucian itu. Jadi ini, udahlah, saya yakin ini peristiwa pembunuhan itu kecil sekali kemungkinannya. Jadi yang ada itu ya kecelakaan lalu lintas yang lebih besar di sana. Jadi kembali ke cerita awal berarti ya? Bukan ke cerita awal. Awal itu udah benar, mereka sudah memakamkan dan sebagainya. Makanya perlu Polres Cirebon, bukan kota ya, menjelaskan tentang kesimpulan dia ini adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, dan kalau memang TKP-nya di situ, ini kan Profesor Ibnu paham betul ini. Locus delicti-nya udah salah, bukan masuk Polresta. Kemudian segala macam udah keliru semua lah. Ini Polres Cirebon yang nangani. Dia udah tangani laka lantas. Nah, makanya saya berkali-kali katakan dalam video saya, mari kita kembali ke titik nol. Titik nol itu awal lagi. Diruntut dari awal, apa penyidikan itu? Cek dulu peristiwanya ini apa sih, pidana apa bukan. Ya kalau peristiwanya saja nggak bisa, nggak tahu ya dibuat aja peristiwanya pembunuhan. Akhirnya kebohongan 1, kebohongan 2, kebohongan 3, sampai kebohongan 100 tambah gede dia. Ya, bicara soal kembali ke titik nol Pak Susno, Kabar Eskrim saat ini juga Komjen Wahyu Widada mengatakan sudah memberikan juga asistensi kepada Polda Jawa Barat untuk langsung menangani kasus ini, kasus Vina ini, langsung memberikan asistensi begitu dan juga pengawasan. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini juga menjadi langkah baik dari Mabes Polri untuk langsung hands on dalam kasus ini? Ya bagus ya, tetapi kita tidak jelas ya, itu masih terlalu normatif ya. Mestinya dia, mari kita asistensi ini ke Polda Jawa Barat, kita mulai dari awal untuk menyelidiki peristiwa ini peristiwa apa. Setelah tahu peristiwa apa, baru mencari kalau ini pidana siapa pelakunya, kalau ini bukan pidana apa tindak lanjutnya. Korban harus dipikirkan, karena kalau ini bukan peristiwa pidana, kecelakaan lalu lintas berarti terkait dengan asuransi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita tidak jelas. Kalau Kapolri ngomongnya normatif juga, harus dituntaskan, transparan, sama dengan presiden. Tapi tak ada target, tak ada mau diapain. Ya Prof. Hipnu, bagaimana Anda melihat ini? Sepertinya kalau kata Pak Susno ya ini bukan peristiwa pidana begitu. Ya, karena ini ada dugaan-dugaan yang teman-teman mengajukan PK bukan peristiwa pidana, maka sekaligus sebagai bentuk evaluasi ekshumasi ulang jenazah Eki dan Vina, diaudit kedokteran forensik yang independen. Apakah ini lukanya luka karena pembunuhan? Kalau pembunuhan, benda yang dimungkinkan apa? Benda tajamnya kemungkinan bentuk apa? Kedalamannya seperti apa? Kalau ini laka lalu lintas yang bagaimana? Ini bisa dilihat sebetulnya. Kalau pembunuhan, tingkat ketajaman itu masuk. Kalau laka kan bendanya apa? Bentukannya gimana? Bagaimana 8 orang itu? Masa sih pengeroyokan 8 orang kan keji sekali itu kan terjadi. Pengeroyokan dulu paling 2 atau 3, ini 8 loh Mas. Nah, itu logikanya sudah nggak mungkin seperti itu. Nah, karena itu sebagai scientific crime investigation eksaminasi ulang, baik Vina maupun Eka sebetulnya luka yang terjadi luka lalantas atau luka pembunuhan. Kalau luka pembunuhan itu karakteristiknya jelas, kedalamannya juga jelas, alatnya juga jelas. Saya kira masih bisa terbaca lah untuk 8 tahun ini. Dengan kedokteran forensik yang sudah canggih seperti itu akan dibuka ulang sehingga sampai tidak berlarut-larut seperti ini. Baik.
ini yang upaya-upaya yang akan dilakukan juga mungkin bisa dilakukan begitu ya. Ini sekaligus masukan kepada institusi kepolisian memang kalau memang akan mau kembali seperti Pak Susno bilang tadi ke titik nol, menyertakan atau melibatkan kembali orang-orang yang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada awal kasus ini terjadi begitu. Terakhir saya ingin ke Bu Titin dan juga Pak Jutek, ke Bu Titin dulu. Bu Titin saat ini sedang bersama Saka Tatal juga. Mohon maaf, bisa juga kita bicara dengan Saka. Apa harapan Anda jelang PK, Saka? Kalau dari harapan Saka kan tidak pernah melakukan apa yang ditujukan, Pak. Jadi Saka tuh yakin betul bahwa Saka itu tidak melakukan. Oke. Dan ingin membersihkan nama baik Saka. Tidak lebih dari itu, Pak. Tidak lebih dari ingin memulihkan nama baik bahwa Saka hanya masyarakat biasa yang tidak terlibat peristiwa pidana apapun begitu ya, Saka ya? Ya. Oke. Ada persiapan khusus Saka jelang sidang PK? Kalau persiapan khusus Saka Diserahkan semua ke Ibu Titin ya, Bu ya? Ya, kalau saya sih hanya gini, Ya, Saka silakan, Bu. kan kenapa kita harus saya mementingkan banget hari ini harus datang ke LPSK untuk pemeriksaan psikologi, karena gini, Saka tuh kalau misalnya saya minta Saka cerita masa lalu, jangankan saya yang minta, apalagi orang lain yang minta itu dia marah banget, dia nahan marah, saya khawatir gitu kan, ini jangan-jangan anak merasa dendam ya gitu kepada institusi tertentu. Saya khawatirnya begitu. Jadi apalagi menjelang sidang PK kan saya juga butuh sekali dia dalam kondisi tenang. Kebetulan sekali memang hari ini kita diundang oleh LPSK untuk tes psikologi gitu terhadap permohonan yang kita ajukan. Oke, ini juga jadi bagian dari upaya PK juga dan melihat kondisi psikologis Saka yang Ibu Titin utarakan tadi ya, Bu ya. Sehingga ya kalaupun ada rasa dendam ini bisa diredam begitu kira-kira oleh Saka sendiri. Terakhir ke Pak Jutek. Pak Jutek, sebelum saya tutup, Anda yang ingin Anda sampaikan soal upaya terpidana lain juga yang saat ini sedang berproses PK-nya. Ya, Mas Radi, kami lagi berjuang menghadirkan, kalau caranya kami adalah dari hulu baru ke hilir lalu PK. Kami mau buka peristiwa ini, rangkaian itu kami ingin buktikan dulu. Peristiwa yang seperti Pak Susno sampaikan itu ada apa tidak? Ya, kami mau analisa. Itu sebabnya kami uji dari 3 LP kami terhadap Pasren dan Kavi, terhadap Aib dan BD, dan terhadap Rudiana. Karena ini semua ini adalah sangat penting kita uji, biarlah Polri bekerja. Kami laporan LP kami sudah diterima. Tentu apapun hasilnya, tim kami pasti akan diundang oleh Barreskrim Mabes Polri. Mau SP3, mau naik sidik, mau apa, pasti tim kami diundang dan mereka melakukan penyelidikan. Ya, kami tunggu saja. Disitulah kesempatan kami untuk memberikan masukan kepada institusi Polri. Kami berharap institusi Polri ini dapat melakukan ini dengan baik ya, dengan transparan seperti yang disampaikan Kapolri dan juga Kabak Reskrim. Kami berharap sekali ini bukan menyangkut dan merusak nama baik polisi, bukan. Tapi ini kami melihat semata-mata ulah oknum. Ulah oknum ini justru polisi ketika mengungkap ini akan luar biasa, kami apresiasinya. Bahwa tidak pandang bulu. Kami kemarin ketika mau bikin LP kepada Rudiana, kami udah was-was. Perhitungan kami ini nggak akan diterima nih, karena menyangkut anggota polisi. Bukti bahwa polisi transparan dan luar biasa, laporan kami diterima, Pak Susno, Bang Susno. Ya kan? Ini bukti bahwa polisi kita ini, lembaga ini di bawah pimpinan Kapolri, Bapak Listio Sigit dan juga Pak Kabak Reskrim. Ini luar biasa. Kita langkah awal yang sudah sangat luar biasa. Kami berterima kasih lah kepada Kabak Reskrim yang sudah menerima laporan kami, gitu kan. Awalnya kami was-was bahwa laporan ini kan menyangkut anggota polisi, wah ini jiwa kopsnya nih akan melindungi. Ternyata tidak diterima laporan kami. Jadi biarlah proses itu berjalan, kita sama-sama melihat, mudah-mudahan
ya kan, bahwa fakta sebenarnya akan terungkap. Itu aja harapan kami, Mas. Dan bravo lah buat Polri ya, bahwa ini bukan institusi ya, juga kepada yang lain, tapi kita memperbaiki apa yang kira-kira salah dilakukan oleh oknum-oknum pada tahun 2016 yang lalu. Terima kasih. Ya, sekarang kan halayak semua matanya tertuju kepada Polri, tapi sebenarnya yang punya kesalahan luar biasa itu bukan Polrinya, tapi individu-individu yang ada di dalam. Iya, oknum. Kadang-kadang makanya kami laporkan Rudiana itu, Mas Radi, satu, kami laporkan Rudiana tidak memakai pangkat itu. Kami laporkan itu adalah Bapak Rudiana, gitu loh, kan gitu. Baik. Ini dari pembicaraan kita hari ini juga dapat disimpulkan sementara ada pertanyaan kembali sehingga PK ini nanti juga mempertanyakan apakah ada atau tidak peristiwa pidana dalam kasus Vina dan Eki ini sebenarnya. Nah, kita akan ikuti terus. Nanti pada Rabu pekan depan juga Saka Tatal akan menghadapi sidang PK. Hasilnya juga akan kita ketahui bersama nanti. Dan juga upaya atau ikhtiar yang dilakukan oleh Pak Jutek dan juga kawan-kawannya untuk mengadvokasi para terpidana saat ini untuk terus juga berupaya mengajukan PK juga kita akan terus kawal. Baik, terima kasih kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti, kuasa hukum para terpidana kasus Vina Jutek Bongso, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho, dan juga Kabar Eskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu, sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Saudara, masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi, salah satunya dari Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang membantah anggaran program makan bergizi dipotong. Gibran sebut anggaran masih berada di kisaran Rp15.000. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Kejuaraan sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal, mempersembahkan panasnya laga di tiap pertandingan. Sepak bola atraktif, syarat akan drama, taktik, strategi,